Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mendapatkan tools Apache Zeppelin. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya Palukianto, dengan NPM 23711051046, ada Maura Helena dengan NPM 23170511105, ada Citra Fardiani dengan NPM 23170511101, ada Dilviola Verlianda dengan NPM 23170511035, dan ada Chelsea Etri dengan NPM 23170511095, ada Hafiz Pramana Hidayat dengan NPM 23170511087, serta ada Muhammad Fakri Bara Akbar dengan NPM 20570511025. Selanjutnya akan langsung disampaikan oleh teman saya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas apa itu mengenai Apache Zeppelin. Jadi Apache Zeppelin ini juga dikenal sebagai Zeppelin, Apache Zeppelin Notebook, atau Zeppelin Notebook. Jadi merupakan sebuah aplikasi web atau web-based notebook yang memungkinkan data scientist dan data engineer untuk menulis kode, memproses data, dan membuat visualisasi grafik di satu tempat yang sama. Nah, siapa di balik aplikasi Zeppelin ini? Jadi, platform ini awalnya digagas oleh Monsuli dari perusahaan NF Labs pada tahun 2013, yang setahun kemudian proyek ini masuk ke Apache Incubator, dan pada 2016 resmi dinaungi oleh organisasi nirlaba Apache Software Foundation atau ASF sebagai proyek open source tingkat atas. Dan hingga tahun 2024, Zeppelin sudah mencapai rilis versi 0.11. Udah. Oke, yang selanjutnya itu masalah yang diselesaikan dalam arsitektur Big Data. Jadi, mengapa Zeppelin itu sangat dibutuhkan? Dulu, analisis data itu sangat kaku karena harus lewat terminal atau CLI. Visualisasinya itu terpisah di aplikasi lain dan sulit untuk kerja bareng tim. Zeppelin itu hadir untuk memecahkan masalah tersebut dengan menyajikan notebook yang interaktif, semuanya dari eksekusi kode, kolaborasi real-time via URL, hingga visualisasi. Bisa dilakukan dalam satu jendela aplikasi. Oke, next. Jadi dalam praktiknya, Zeppelin sangat fleksibel karena bisa memproses data dengan 3 cara, yaitu batch adalah untuk memproses data besar secara offline, misalnya menggunakan Spark, RDB, atau Hive Query. Kemudian streaming digunakan untuk data yang masuk secara real-time, seperti integrasi dengan Kafka atau Spark Streaming. Kemudian yang terakhir itu adalah hybrid, yang digunakan untuk menggabungkan analytic batch dan real-time streaming sekaligus dalam satu notebook. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansai. Oke, baik. Selanjutnya, komponen utama Apache Zeppelin. Nah, agar fungsi sebagai platform data analis yang kuat, Zeppelin mengandalkan 6 komponen utama yang saling terintegrasi. Namun, ada 3 pilar. Yang pertama itu ada notebook, yakni merupakan dokumen interaktif berisi paragraf, kode, markdown, dan visualisasi yang dapat dieksekusi. Yang kedua ada interpreter, yakni built-in engine eksekusi, yakni kode yang berupa Apache Spark, Python, Hive, JDBC, Flink, Shell, R, Scala, dan sebagainya. Lalu ada juga Zeppelin Server, yakni backend server berbasis Java atau ZT yang mengelola sesi interpreter, proses, dan WebSocket. Lalu ada juga Zeppelin Web App, yakni front-end AngularJS untuk tampilan notebook di browser, mendukung multi-user secara real-time. Ada juga storage backend, yakni menyimpan notebook atau local file system, S3, Git, Azure Blob, HDFS, dan Zeppelin Hub. Selanjutnya juga ada Helium Framework, yakni sistem plugin untuk visualisasi custom dan integrasi komponen front-end tambahan. Selanjutnya fungsi Apache Zeppelin sendiri, yakni pertama ada eksplorasi dan analisis data interaktif, kedua visualisasi data langsung di notebook,
lalu ada kolaborasi tim data science, lalu ada pembuatan laporan dan dashboard analik, lalu ada menjalankan Spark, SQL, Python dalam satu tools, lalu ada prototype model machine learning, dan yang terakhir ada ELT, pipeline monitoring, dan debugging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah layer dalam arsitektur Big Data. Yang pertama itu ada presentation layer. Ini tempat berada Apache Zeppelin. Lalu ada analytic atau processing layer. Itu berisi Spark, Flash, Hive, atau via interpreter. Selanjutnya itu storage layer. Itu berisi HDFS, S3, HBase, dan Kudu. Lalu ingestion layer itu berisi Kafka, Flume, dan Scoop. Zeppelin selanjutnya itu fitur utama Apache Zeppelin. Yang pertama itu multi-language notebook. Satu notebook mendukung Scala, Python, SQL, R, Shell dalam paragraf berbeda via interpreter binding. Lalu multi-user collaboration, beberapa user dapat membuka dan mengedit notebook bersamaan dengan sinkronisasi real-time. Selanjutnya ada dynamic forms, input interaktif seperti slider, drop-down, checkbox untuk parameterisasi kode analitik tanpa edit kode. Lalu selanjutnya ada built-in visualization, chart bawaan seperti bar, line, pie, scatter, area langsung dari hasil query tanpa library tambahan. Lalu 20 plus interpreter, dukungan Apache Spark, Hive, Flink, JDBC, Elasticsearch, Cassandra, Angular, Markdown, dan lain-lainnya. Lalu authentication and authorization, integrasi Apache Hero, LDAP, Active Directory untuk keamanan akses multi-user enterprise. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus tentang analisis penjualan e-commerce menggunakan Apache Zeppelin ini. Jadi dalam skenario-nya platform e-commerce itu dalam besar seperti Tokopedia ataupun Shopee yang memproses jutaan transaksi dari user pada Zeppelin ini. Pertama, data ditarik atau input via Kafka atau Zeppelin, lalu dianalisis dengan mengetik perintah query, contohnya menggunakan SQL untuk mencari data produk terlaris tanpa melakukan coding tambahan. Dengan hasilnya dapat langsung divisualisasikan menjadi file chart yang interaktif. Setelah itu, di sini bisa langsung menjadi PDF ataupun untuk manajemen rapat pemilihan. Next. Baik, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari Apache Zeppelin. Untuk kelebihannya yang pertama berupa open source dan gratis sepenuhnya untuk akses. Lalu yang kedua mendukung 20 bahasa dan engine Big Data. Yang ketiga visualisasi bawaan tanpa library tambahan. Yang keempat kolaborasi real time dan multi user. Yang kelima dynamic forms dan parameterisasi yang interaktif. Yang keenam integrasi natif dengan Apache Spark. Yang ketujuh ekspor notebook ke HTML atau JSON ataupun PDF. Dari kelebihan tersebut terdapat juga kekurangan, yaitu UI lebih lambat dibandingkan menggunakan Jupyter Notebook. Yang kedua, dokumentasi kurang lengkap untuk pemula. Dan yang ketiga, versi update lebih lambat dari komunitas. Lalu, memori manajemen kurang optimal saat idle. Yang kelima, yaitu plugin Helium tidak aktif dan tidak dikembangkan. Dan yang keenam, kurang populer dibandingkan Jupyter di kalangan data science. Dan yang ketujuh, yaitu debugging error interpreter bisa membingungkan.
yang selanjutnya. Ya, mungkin langsung ke demonstrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin langsung masuk ke demonstrasinya. Yang pertama kita harus install dulu Apache Zeppelin-nya. Cara installnya cukup mudah. Yang pertama kita harus menginstal WSL atau Windows Subsystem Linux di perangkat kita, lalu kita install Docker. Setelah kita install Docker, kita bisa langsung pull aja Apache Zeppelin-nya menggunakan komen docker pull apache/zeppelin latest atau yang paling terbaru. Kalau udah di run, dia bakal bisa langsung di run di localhost 8080 ini. Ini adalah UI awal Apache Zeppelin-nya. Dan ini saya sudah membuat sedikit contoh dari penggunaan Apache Zeppelin ini. Langsung aja, di setiap session itu dia bakal ada namanya interpreter yang mana itu menunjukkan kita menggunakan apa di dalam setiap sessionnya. Di sini saya pakai Python. Langsung aja mungkin kita import dulu apa saja library yang dibutuhkan. Kalau di sini saya pakai Panda dan NumPy, yang mana Pandas itu digunakan untuk mengelola table atau data, sedangkan NumPy-nya untuk mengelola operasi angka random gitu. Langkah selanjutnya, karena tadi kasusnya ada simulasi big data dari sebuah online shop, jadi kita generate simulasi big data, ya sebanyak 100.000 data, yang akan dihitung total transaksinya menjadi seperti tabel ini. Ada order ID, ada produk, ada kategori, ada price, ada quantity, ada time step, dan ada totalnya. Ini dibuat secara random menggunakan library NumPy tadi. Kalau udah, kita langsung analisis produk terlarisnya dengan cara diprodukkan, lalu dijumlahkan produk dengan totalnya, maka didapatkanlah hasil produk yang paling laris adalah kamera, kedua adalah handphone, ketiga adalah HP, selanjutnya ada laptop dan tablet. Lalu di sini, ini adalah library baru untuk visualisasinya. Kalau udah di run, dia bakal coba kita bikin aja ininya visualisasinya dia bakal begini dari yang sudah data-data random yang kita analisis tadi. Kalau udah, lanjut ke analisis kategori yang menghasilkan aksesoris sebanyak ini dan elektronik sebanyak ini. Ini kategori yang paling laris atau kategori-kategori yang paling banyak dicari orang. Ini juga ada sedikit contoh data terbaru atau simulasi real time yang diambil dari data time step-nya yang paling terbaru dulu. Ini ada order ID 991 HP, ini yang paling terbaru di jam 10.30, dan yang paling barunya ada di sini, yaitu laptop dengan kategori elektronik dengan harga 6.533.515 yang baru masuk di jam 10.39. Dan mungkin itu sedikit demonstrasi dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.